anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Firman duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang anak-anak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ada temanmu yang tidak hadir? Semuanya masuk ya? Oke, berarti nihil untuk kelas 8A. Tepuk tangan untuk kita. Bagus. Pada hari ini, Humus akan menyampaikan untuk materi teks pidato. Ini tidak asing lagi dengan foto-foto yang saya tayangkan di sini. Asing apa tidak? Tidak. Karena ini salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa untuk kalian semua, karena kalian itu bisa mengerjakan tugas-tugas di materi sebelumnya, ya kan? Dan materi ini nanti ada lanjutannya, yaitu untuk membuat teks pidato yang akan disampaikan Humus pada hari ini. Ya, tujuan dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu menganalisis teks pidato dengan baik. Ya, dalam arti menganalisis teks pidato dengan baik ini nanti kalian bisa mengetahui strukturnya dalam berpidato itu apa saja. Nanti kita akan mengenal itu, biar kita tidak bolak-balik atau tidak urut dalam penyampaian pidato. Karena dalam berpidato itu tentu saja agar bahasanya itu mudah dipahami oleh audien atau pendengar, ya. Terus untuk yang kedua, diharapkan nanti siswa mampu memahami teks pidato beserta isinya dengan baik. Nah, memahami teks pidato beserta isinya dengan baik. Yang jelas, isi dalam pidato itu bisa berupa sebuah ajakan, ya, berupa ajakan. Selain ajakan, itu bisa berupa apa, anak-anak? Selain ajakan? Himbauan. Bagus, himbauan itu juga bisa. Terus untuk tujuan berikutnya yaitu siswa mampu mengevaluasi aspek-aspek yang ada dalam teks pidato. Siswa mampu mendapatkan informasi dari teks pidato secara tepat. Juga siswa mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berpidato. Kita harus tahu diksinya, pilihan katanya dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran, siswa menganalisis teks pidato, mencermati dan menyimak teks pidato, dan mengevaluasi struktur dan aspek kebahasaannya dalam teks pidato. Kemudian siswa menemukan informasi tentang teks pidato. Nah, pidato itu informasi mengenai apa? Setelah itu siswa mampu membuat teks pidato dan berpidato di depan teman-temannya dengan metode yang ada. Nah, jadi tidak hanya sekedar kamu menulis, tetapi nanti harapannya yaitu sampai kalian bisa membawakan pidato di hadapan teman-temannya. Karena tujuan jangka panjangnya yaitu nanti kamu terjun ke masyarakat, kamu akan terbiasa di dalam menyampaikan pidatonya. Oke, itu capaian pembelajarannya. Jadi untuk tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran sudah paham ya anak-anak ya? Dalam tujuan pembelajaran. Oke. Nah, lintas disiplin ilmu. Nah, ini nanti ada keterkaitannya anak-anak. Pidato ini ada keterkaitannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Ya, misalnya dalam bahasa Jawa, berkaitan
dengan pembelajaran bahasa Jawa ada yang disebut sesorah. Sesorah biasanya. Dan arti sesorah itu sama dengan pidato. Hanya sesorah itu berarti menggunakan bahasa Jawa. Oke. Sebelum saya melanjutkan ini, pernahkah kalian berpidato di hadapan banyak orang, anak-anak? Pernah? Bagus. Kamu pernah melihat orang berpidato? Saat kapan? Saat upacara. Paling tidak seminggu sekali. Setiap hari Senin. Biasanya pidato itu, yang berpidato itu siapa kalau pas upacara? Kepala sekolah bisa. Terus pembina upacara dia siapa? Guru. Iya, Bapak Ibu. Oke, isinya pun juga kalian paham. Biasanya itu isinya berupa apa, Nana? Ajakan, betul, berupa ajakan. Himbauan bisa, Nana? Bisa. Ya, himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Lebih bagus lagi kalau kamu itu pernah mempraktekannya sendiri. Kelas ini ada yang sudah ikut kegiatan Karang Taruna? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, hidup bermasyarakat seperti itu bagus ya. Berorganisasi itu bagus. Nanti kamu akan belajar dari kegiatan-kegiatan itu menghadapi banyak orang. Nah, melalui pidato itu biasanya kalian akan memiliki banyak pengalaman. Oke. Saya lanjutkan di dalam bahasa Inggris, berkaitan dengan bahasa Inggris ada kompetensi berbicara juga, sehingga dapat membuat siswa lebih percaya diri untuk maju di depan kelas. Termasuk dalam pidato. Dalam bahasa Inggris itu pidato namanya apa, Nana? Storytelling. Nah, itu juga sering ada lomba storytelling. Ada di sini? Ada. Siapa yang pernah ikut lomba storytelling? Ada enggak? Oh, Naga. Tepuk tangan untuk Naga. Nah, kalau lomba yang bahasa Indonesia, pidato bahasa Indonesia pernah? Pernah. Siapa? Sakila. Tepuk tangan untuk Sakila. Oke. Terus untuk bahasa Jawa pernah? Siapa bahasa Jawa? Reza. Tepuk tangan untuk Reza. Dari bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di kelas ini sudah pernah ada yang mengikuti lomba tersebut. Nah, ini lintas disiplin ilmunya. Terus dalam IPS, pidato atau berbicara di depan orang banyak relevan dengan pelajaran IPS karena berhubungan dengan kehidupan sosial. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bu Mus, yaitu berpidato misalnya untuk kegiatan sosial di masyarakat. Kamu sebagai anggota Karang Taruna. Nah, kamu bisa menyampaikan ide-idenya yang cemerlang, gagasan-gagasan yang memotivasi teman-teman Karang Taruna. Nah, ini masuk di dalam hidup bermasyarakat. Itu ada di mata pelajaran IPS. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan berikutnya. Ini sudah masuk yang materi. Nah, materi. Definisi teks pidato. Nah, biar saya pengen kalian kompak, secara kompak. Nanti kalau yang membacanya kurang lancar, biar belajar dengan yang sudah lancar, yang lancar semakin lancar. Untuk pengertian ini, coba dibaca bersama. Mulai. Pidato merupakan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi berupa rujukan ataupun ajakan. Oke, stop. Pidato merupakan berbicara di depan umum. Kalau Bu Mus menyampaikan seperti ini, nah ini kan otomatis kan menyampaikan di hadapan orang banyak juga, karena jumlahnya ini ada 32 siswa
Iya apa tidak? Iya. Tetapi di sini Bumus ini untuk fokusnya yaitu fokus mengajar. Bumus fokusnya mengajar. Tapi kalau Bumus sudah menyampaikan misalnya di hadapan orang banyak seperti ini, saya memiliki tujuan. Nah, di sini tujuannya membujuk ataupun mengajak. Nah, misalnya saya sebagai pembina upacara. Nah, saya mengajak kalian. Untuk apa? Oh, khusus yang siswa putri dibiasakan minum FE seminggu sekali. Karena manfaat FE itu luar biasa bagi tubuh kita, khususnya yang perempuan. Karena itu suplemen penambah darah misalnya. Itu berupa ajakan. Saya mengajak kalian biar kalian minum FE atau biasanya disebut dengan apa anak-anak? Pil cantik. Nah, pil cantik semacam itu. Nah, nanti kita teruskan. Nah, tujuan pidato untuk mempengaruhi atau mengajak atau meyakinkan pendengar agar mengikuti harapan atau tujuan yang disampaikan. Nah, tujuannya saya menyampaikan tadi apa? Oh, agar kalian minum secara rutin penambah darah. Oh, mengajak kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh, mengajak kalian untuk belajar dengan waktu yang sudah diatur. Nah, kamu punya jadwal untuk belajar atau tidak, Nana? Ya, luar biasa. Hal yang harus diperhatikan sebelum berpidato adalah sebagai berikut. Nah, karena di kelas kita itu otomatis ada yang pernah berpidato, ada yang belum, ada yang sudah terbiasa di depan orang banyak kita berbicara, ada yang sering grogi dan lain sebagainya. Iya apa tidak? Iya. Hal yang perlu diperhatikan, 1. Menguasai topik pembicaraan. Ini anak-anak sangat penting. Topik. Kamu harus menguasai topik pembicaraan. Kalau kamu tidak menguasai topik, otomatis kamu di depan kamu bingung. Saya mau menyampaikan apa? Terus yang terjadi apa? Tidak dipercaya oleh audien. Mengapa maju? Wong dia saja tidak menguasai apa-apa. Topiknya apa? Dia tidak bisa mengembangkan. Nah, itu 1, harus menguasai topik pembicaraan. Yang kedua, memahami karakteristik pendengar pidato. Memahami karakteristik. Misalnya nih anak-anak, yang namanya audien itu kan tidak semua pendidikannya sama. Ya apa tidak anak-anak? Ya. Tidak semua pendidikannya sama. Kalau mungkin berpidato dengan siswa SMP Negeri 6 Salatiga atau siswa, nah itu kita menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia yang baku misalnya. Nah, itu oke, ya, bisa diterima ya, oleh audien, oleh kalian semua bisa. Tetapi kita melihat dari karakteristik mereka, dia bisa paham apa tidak dengan bahasa kita. Nah, karena berbahasa yang baik dan benar itu berbahasa yang penutur bahasanya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi lawan bicara kita. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Mengungkapkan argumen. Ya, ungkapkan ide-idenya kamu. Argumen, pendapat-pendapatnya kamu. Silahkan disampaikan. Biar apa? Biar audien itu paham dan kamu pun juga tujuan kamu itu tersampaikan argumennya. Oke. Yang D itu komunikatif, ya. Yang D komunikatif. Maksudnya komunikatif itu yang bagaimana? Yang komunikatif itu artinya yang saling bisa dipahami. Bahasanya saling bisa dipahami. Ya. Oke. Sampai di sini definisi teks pidato sudah paham anak-anak? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan berikutnya. Nah,
Yang kedua yaitu untuk struktur teks pidato. Secara umum, teks pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan anak-anak. Ini bagian awal. Pembukaan. Yang pertama, salam pembuka. Misal nih, yang pada umumnya sering digunakan oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebuah salam pembuka. Atau selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, biasanya setiap agama itu memiliki salam sendiri-sendiri, ya. Terus di sini ada sapaan atau penghormatan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Salatiga, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta karyawan, dan tidak lupa siswa-siswi SMP Negeri 6 Salatiga. Misal nih seperti itu. Ucapan syukur itu berarti ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, ya apa tidak? Nah, ini wajib untuk disampaikan, yaitu untuk ucapan syukur. Yang di pengantar topik pidato, atau bisa disampaikan tujuannya kamu dalam menyampaikan pidatonya nanti. Nah, ini untuk pembuka, isinya ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur, dan ada pengantar topik pidatonya, atau bisa disampaikan tujuan kamu menyampaikan pidatonya apa. Oke, anak-anak, ini untuk yang nomor 1 itu pembukaan, salam pembuka. Nanti kita urutkan ya anak-anak. Ini kan sudah ada contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terus di sini ada sapaan, belum ada contohnya. Ucapan syukur belum ada contohnya. Pengantar topik pidato juga belum ada contohnya. Oke, misal nih, Assalamualaikum sudah ada contohnya ya anak-anak ya. Terus yang B, untuk sapaan atau penghormatan. Misalnya di situ ada kepala sekolah SMP Negeri 6 Salatiga. Saya balik ya, ada misalnya siswa, ada Bapak Ibu guru dan karyawan. Coba sapaannya yang tepat bagaimana urutannya? Siapa berani? Iya, oke, Zahra. Tepuk tangan untuk Zahra. Oke, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 6 Salatiga, dan yang kami cintai siswa siswi SMP Negeri 6 Salatiga. Oke anak-anak, ini sudah merupakan contoh dari sapaan ya anak-anak ya. Ya, hanya nanti kita bisa memperbaiki untuk tulisannya. Nah, ini. Terus untuk ucapan syukur, siapa yang bisa menyampaikan ucapan syukur? Sebenarnya di buku kalian itu ada contoh-contoh, ya, ucapan syukur di situ. Misalnya, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini kita diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Nah, itu sudah merupakan ucapan syukur. Pengantar topik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata cara mengkonsumsi FE. Misalnya itu sudah penyampaian pengantar atau topik dalam berpidato. Begitu ya anak-anak ya. Nah, lanjut berikutnya. Ini saya hapus ya anak-anak ya. Saya hapus. Oke,
Lanjut untuk setelah struktur kita tarik di sini untuk isi isi pidato. Ya, isi pidato, inti pidato. Bagian utama yang berisi pembahasan. Ya, pembahasan topik pidato. Isi pidato meliputi yang A, penjelasan masalah atau topik, pendapat atau gagasan. Nah, terus data atau fakta jika perlu, ajakan atau pesan kepada pendengar. Nah, ini anak-anak. Jadi isi itu disesuaikan dengan topik yang akan kalian sampaikan. Paham anak-anak? Nah, misalnya topik yang biasa diangkat dalam pidato di tengah-tengah masyarakat, khususnya di SMP Negeri 6 Salatiga, wes. Itu kira-kira apa anak-anak? Tentang apa? Oh, bullying, bagus. Satu, tidak boleh bully ya anak-anak ya. Nah, pidato tentang anti bullying, bagus ya. Satu. Terus apa lagi? Nah, kebersihan lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Ada lagi? Tata tertib. Iya, bagus sekali. Nah, itu untuk yang untuk ini ya, tentang topiknya. Pendapat atau gagasan tinggal dikembangkan oleh kalian ya. Terus data atau fakta, kita kalau misalnya dalam pidato itu ya kita harus tahu topik yang kita pilih ya, kita pilih dan kita kuasai, dan yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat, yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat, jangan yang sudah rusak. Terus ajakan atau pesan kepada pendengar. Nah, oke, ini untuk isi. Nah, sekarang untuk ini penutup, bagian akhir. Nah, isi penutup biasanya kesimpulan dari isi pidato, terus harapan atau ajakan, permohonan maaf, dan salam penutup. Itu anak-anak. Ini yang kemarin sudah sempat saya singgung, metode pidato. Metode pidato ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode apa, Nana? Metode apa? Impromptu. Nama lainnya impromptu? Serta-merta. Pidato yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Jadi tanpa adanya persiapan. Itu namanya jenis pidato impromptu. Tidak menggunakan teks anak-anak. Impromptu itu tidak menggunakan teks. Jadi lepas begitu. Disampaikan langsung saat itu juga. Ya, ketiban sampur. Tahu artinya ketiban sampur? Dadakan. Nah, tidak hanya tahu bulat ya namanya. Nah, tapi orang berpidato kadang seperti tahu bulat, dibuat dadakan. Oke. 3. Biasanya untuk situasi mendadak. Tiba-tiba. Contoh, saat diminta berbicara tiba-tiba dalam rapat atau dalam sebuah acara. Nah, kira-kira susah apa tidak kalau bagi kalian? Susah. Iya. Nah, makanya nanti kita bisa berlatih. Oke. Ini untuk metode ya. Metode pidato ini sudah. Yang kedua, untuk metode manuskrip. Metode apa, Nana? Manuskrip. Nama lain metode manuskrip? Iya. Nanti kamu bisa membandingkan. Ciri-cirinya, ini pidato yang dibaca langsung dari teks yang dibuat. Kelihatannya lebih mudah apa tidak kalau ada teksnya? Lebih mudah dari apa? Dari impromptu. Karena yang manuskrip itu menggunakan oke. Kalau yang impromptu lepas oke. Ciri-cirinya menggunakan naskah lengkap. Jadi tinggal dibaca saja. Kata-kata sudah disusun rapi. Terus lebih terstruktur karena
Kelebihannya bahasa lebih baku dan teratur karena kita tinggal membaca dan sudah tersiapkan. Kekurangannya kurang kontak mata dengan audien. Karena apa? Kurang kontak mata. Karena otomatis orang yang berpidato akan membaca. Iya apa tidak? Sehingga kontak dengan audien atau pendengar itu kurang, gitu lah anak-anak. Ucun ya? Ini lanjut untuk berikutnya. Ini manuskrip sudah. Lanjut yang ini. Metode apa anak? Hafalan. Pidato yang dihafalkan terlebih dahulu sebelum disampaikan. Ciri-cirinya tidak membawa teks saat tampil. Tidak membawa teks anak-anak saat tampil. Kira-kira bagaimana? Isi pidato sudah diingat. Kelebihannya jelas, lebih lancar. Nah, kekurangannya bisa lupa jika tidak hafal dengan baik. Ini pada umumnya kalian ya, yang minoritas ini ya, yang hafalan ya. Biasanya latihan semalam suntuk gitu ya anak-anak ya. Ya, jangan semalam suntuk. Nanti malah kamu yang saat pidato nanti kurang. Nah, metode extemporan. Pidato yang menggunakan kerangka atau garis besarnya saja. Nah, ini bagus ini anak-anak. Nah, ciri-cirinya tidak membawa teks lengkap, tetapi hanya menggunakan apa? Kerangkanya saja. Istilahnya kisi-kisinya saja. Kamu nanti mengembangkan sendiri. Lebih fleksibel dalam arti kalian itu bisa menyampaikannya itu karena tidak bentuk hafalan atau membuat naskah, otomatis kamu itu fleksibel anak-anak. Oh, misalnya dalam menyampaikan materinya tentang misalnya tata tertib. Nah, jadi seingatnya kamu itu apa? Nah, itu disampaikan. Yang penting tidak menyimpang dari tema atau topik. Lebih komunikatif dan natural. Nah, tidak dibuat-buat. Hanya ada kekurangannya, perlu latihan dan pemahaman yang baik. Nah, ini yang 4 ini sudah. Sekarang 4-nya ini. Dalam pidato tidak lepas dari yang namanya kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat apa? Bagus, ajakan. Membujuk bisa ya anak-anak ya? Nah, kalimat persuasif dalam berpidato adalah kalimat yang bertujuan mengajak, membujuk atau mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Pendengar atau audien agar mau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif mengandung ajakan atau himbauan. Menggunakan kata-kata seperti mari, ayo, ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya? Coba kalian buat kalimat yang menggunakan kata mari. Siapa berani? Iya. Di antara teman-temanmu adakah yang mau berpidato dengan membawa tag ini? Iya, Sakila ya. Oke, teman-teman. Dengarkan ya, anak sambil ngecek kesininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, masalah sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius di sekitar kita. Sampah sering kita temukan di berbagai tempat, seperti di jalan, sungai, bahkan di lingkungan sekolah kita sendiri.
Banyak orang masih membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Padahal sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti banjir, pencemaran lingkungan, dan timbulnya penyakit. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mulai peduli terhadap lingkungan kebersihan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, kita juga bisa mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika kita semua bekerja sama, lingkungan yang bersih dan sehat pasti dapat terwujud. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat lebih peduli terhadap masalah sampah dan mulai menjaga lingkungan dari sekarang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali ke kalimat persuasif. Ini berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini dalam satu kelompok itu berarti ada 3 siswa. Ya, silakan kamu lihat itu untuk teksnya dan kalian tentukan di sini. Ya, tentukan untuk kalimat persuasif yang ada di situ anak-anak. Coba. Nah, nanti setiap kelompok silakan maju. Kamu cari di situ. Oke. Nah, adakah kelompoknya JJ? Silakan maju bertiga. Ya, bertiga. Dibacakan saja. Ya, ini yang menyampaikan siapa? Agak ke sana, agak sana. Yang betul. Coba yang lainnya juga menganalisis. Kalimat persuasif yang kita temukan ada 6. Yang pertama ada marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah. Yang ketiga adalah memilah sampah organik dan anorganik. 4. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Kita juga mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan. 6. Mengurangi kita membuat peduli terhadap masalah sampah dan mulai menjaga lingkungan. Oke, ada 6 ya tadi ya. Ada 6. Adakah yang berbeda anak-anak pendapatnya? Ada yang mungkin belum disebutkan oleh kelompok 1. Sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ini. Kalau contoh kalimat persuasif tadi apa saja Cak? Kata-katanya 1. 2. 3. Hendaknya. 4. Sebaiknya. 5. Pinternya ya Allah, tepuk tangan. Tugas untuk kalian untuk minggu depan berarti silahkan kalian buat teks pidato. Bu, temanya tentang apa? Temanya tentang tata tertib di SMP Negeri 6 Salatiga. Ya, silahkan kalian tulis. Ya, minggu depan. Harus memenuhi struktur. Ada pembukaannya, ada isinya, dan ada penutupnya. Nah, saya ulangi, buatlah teks pidato dengan tema kedisiplinan ya di SMP Negeri 6 Salatiga atau ketertiban boleh yang ada di SMP Negeri 6 Salatiga dan dibuat berdasarkan struktur teks pidato. Ada pembukaan